pada malam hari ini. Pada malam hari ini secara khusus kami ingin merenungkan makna Natal yang hendak kami rayakan. Semoga Engkau hadir menemani kami, sehingga kami boleh merefleksikannya dan boleh menimba pengalaman iman dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Natal ini. Alat yang kami gunakan, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya kami mampu menyiapkan Natal dengan hati yang sungguh-sungguh. Nama kami muliakan Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, nanti mic-nya di mute ya. Lalu nanti di akhir permenungan kita boleh sharing nanti akan dipandu Mbak Agnes. Oke. Bentar ya, Romo screen dulu. Terlihat ya. Oke. Nah, malam ini bukan ngobrol santai Bapak Ibu ya. Kalau ngobrol santai itu nanti ada pertanyaan, lalu ini lebih ke pertanyaan tapi sharing boleh. Nah, temanya adalah Natalku bukan sekedar mohon di-mute lagi. Ya, oke, kita lanjutin ya. Nah, Natal itu kan sesuatu yang meriah. Mungkin hari-hari ini ada yang sudah latihan kur berapa kali, berpuluh-puluh kali. Oh ya, Pak, bentar. Minta tolong nanti chatnya dimatikan ya. Bentar. Oke, sudah ya. Oke, Bapak Ibu. Bentar ya. Ya, ini gangguan. Nah, Natal sesuatu yang kita siapkan dengan banyak pernak-perniknya. Mungkin ada yang sudah latihan kur, ada yang sudah sibuk kirim-kirim kado Natal, macam-macam lah ya. Tapi apakah sebenarnya itu yang paling esensi dari Natal? Maka pada malam hari ini kita ingin benar-benar merefleksikan itu. Menimba pengalaman iman dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa Natal itu. Itu sangat luar biasa. Pertama, kamu itu kalau malam Natal tuh biasanya nyanyi lagu ini. Suwe ora Natal, Natal ora suwe, suwe ora Natal, Natal pisan ora suwe. Ya, Natal pisan ya ora suwe. Natalnya tuh sekali tapi nggak lama. Kita tuh persiapannya panjang tapi Natalnya paling cuma 24, 25, habis itu ya udah gitu loh. Padahal nunggunya itu setahun gitu baru Natal. Tapi momen yang mungkin hanya sehari, 2 hari, malam Natal, Natal pagi, itu harus memiliki daya ubah sepanjang waktu. Itu Romo ibaratkan seperti tetesan air ya. Air yang menetes di gambar itu kan dia hanya setetes tes gitu, tapi akhirnya membuat riak yang akan melebar. Demikianlah Natal mungkin hanya sehari, 2 hari, tapi dayanya apa yang kita refleksikan itu harus menyebar menjadi semangat yang kita hidupi semakin hari, dan semakin hari. Nah, maka pada hari ini kita belajar itu. Ini sebenarnya sudah Romo sampaikan kemarin yang ikut malam minggu, tema kemarin, tapi nggak apa-apa yang belum supaya tahu, bahwa merayakan Natal itu berarti kita menyadari kembali bahwa yang ilahi itu jadi yang insani. Agar apa? Agar yang insani menjadi yang ilahi. Dan kita tuh beruntung. Gimana kan nih? Mau join? Kita beruntung memiliki iman di mana pewahyuan Allah terwujud dalam bentuk pribadi atau manusia, bukan benda mati. Ya, karena Allah itu memperkenalkan dirinya kepada manusia lewat Yesus Kristus. Kalau dengan iman lain mungkin dalam bentuk kitab. Nah, kita menarik sekali bahwa refleksi iman kita Allah mewahyukan diri dalam diri manusia pribadi. Justru disitulah nanti kaya.
Dan bila Allah memasuki dunia manusia, itu berarti kemanusiaan itu berharga dan bernilai. Nah, maka kenangan akan kesadaran itu juga harus membuat kita memiliki tanggung jawab bagi semua orang yang merayakannya. Artinya apa? Kita yang merayakan harus juga berusaha mengusahakan agar yang tidak manusiawi menjadi manusiawi. Lagu Silent Night ya. Silent Night, Holy Night, lagunya gitu kan. Lagu ini sangat syahdu kita dengarkan di malam Natal ya. Lagu ini diciptakan 200 tahun yang lalu pertama kali ya. Dikumandangkan pertama kali 200 tahun lalu. Ungkapan dari pengarangnya, ungkapan kekaguman pada sosok bayi yang lelap di dalam damai. Tetapi setelah 200 tahun kemudian, kita pun tetap kesulitan untuk mengagumi sesama kita dengan kekaguman yang sama seperti ketika kita mengagumi sang bayi di palungan. Kecurigaan, penghakiman, dan pikiran negatif tetap saja selalu datang mendahului cinta kasih. Dan kita sering lupa untuk memandang dan mengagumi kemanusiaan yang kecil dan rapuh. Mengagumi manusia karena dia manusia, bukan karena atribut apapun yang melekat padanya. Maka sebenarnya, Natal itu adalah peristiwa iman yang sangat manusiawi, Bapak Ibu. Kelahiran seorang anak manusia. Seperti saya katakan waktu itu, bahwa Natal itu sangat manusiawi. Kalau Paskah itu sangat ilahi, karena kebangkitan. Tapi kalau Natal itu sangat manusiawi. Lahir, kita semua lahir. Tetapi di dalam yang manusiawi itu, kita menjumpai wajah Allah. Itulah yang kerap kita abaikan perkaranya. Bahwa ternyata mereka yang dalam hidup kita sering kita rendahkan, juga mengalami kelahiran yang sama seperti Sang Penebus. Dan wajah manusia mereka adalah juga wajah Kristus. Nah, kita tuh kan seringkali sibuk ya, memuliakan diri, mengejar prestasi, tapi enggan untuk memuliakan manusia-manusia di sekitar kita. Ini salah satu renungan Natal. Dan poin kedua, saya ingat di tahun 2019 itu tema Natal adalah Natal, panggilan untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Kelihatannya naif ya, panggilan untuk menjadi sahabat semua orang. Kenapa naif? Ketika semakin sedikit orang yang bisa dipercaya, lah bagaimana mungkin kita malah diminta menjadi sahabat bagi semua orang? Dan kalau kita refleksikan, lingkaran persahabatan kita itu kan semakin sempit. Hanya menyangkut sedikit orang saja. Kita berdalih, ya lebih baik temannya sedikit lah, circle-nya dikit, tapi sungguh-sungguh. Dan kita mulai menyingkirkan yang namanya, tanda kutip ya, orang-orang asing. Bukan orang asing, orang luar negeri. Tapi nanti maknanya di sini mendalam. Orang-orang asing dalam hidup kita. Siapa orang-orang asing itu? Orang asing di sini adalah mereka yang tidak mendukung atau mengganggu kepentingan kita. Maka zaman ini yang namanya melepaskan kepentingan diri dan memberi hati pada kepentingan orang lain itu ya sudah sedemikian langka. Tapi coba kita lihat Yesus ya. Yesus itu dilahirkan sebagai orang asing. Mengapa? Karena orang dekat Yesus ketika ia lahir itu hanya orang tuanya. Maka nanti coba refleksikan benar-benar di malam Natal itu. Sebenarnya kalau kita lihat, ada dua tanggapan terhadap kehadiran Yesus. Satu pihak ada yang menerima, satu pihak ada yang menolak. Maka pertanyaannya, kita tuh yang mana? Kita tuh golongan yang menolak Yesus atau golongan yang menerima Yesus? Nah, apa bedanya? Ini. Maka bertanya, kalau aku jadi pemeran dalam peristiwa Natal itu, apakah aku seperti Herodes yang menolak Yesus si orang asing itu? Mengapa Herodes menolak? Karena Yesus ini mengancam jabatan dia, mengancam kenyamanan dia sebagai orang berdosa. Dan pada akhirnya nanti dia ingin membunuh secara membabi buta atas nama penolakan itu. Kan dikisahkan tuh dalam Matius 2 ayat 16. Lalu Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem
yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dia ingin menyingkirkan Yesus. Dia menolak Yesus, si orang asing itu, karena dia mengancam jabatannya, karena mengancam kenyamanannya orang kita yang berdosa ini. Maka apakah kita dalam hidup juga ingin menyingkirkan orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita karena mereka sering mengkritik kita, padahal kritik itu baik? Atau aku ini seperti pemilik penginapan yang menolak orang-orang asing yang tidak menguntungkan bisnis kita, menolak membantu orang-orang kecil yang jelas-jelas memerlukan bantuan karena kita sibuk mencari keuntungan pribadi. Coba lihat Bunda Maria. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Siapa yang mau menerima Maria dan Yusuf yang miskin itu? Semua mengatakan, maaf, tempat kami tutup. Maaf, tempat kami penuh. Kita menolak Yesus. Jangan-jangan hidup kita juga seperti pemilik penginapan ini yang menolak orang-orang yang sebenarnya jelas-jelas butuh bantuan kita hanya karena tidak menguntungkan bagi kita. Itu berarti kita seperti pemilik penginapan. Atau golongan kedua yang menerima Yesus. Para gembala dan sarjana dari timur. Mereka yang justru mencari, mereka yang justru menyambut kehadiran, bahkan pada akhirnya memberi hadiah pada orang asing itu. Para gembala itu nggak kenal Maria dan Yusuf. Para sarjana dari timur juga tidak kenal keluarga kecil ini. Tetapi mereka mau meninggalkan pekerjaan mereka, mau ambil bagian dalam sukacita atas kelahirannya, karena mereka menemukan wajah Allah dalam bayi kecil di palungan itu. Dan yakinlah Bapak Ibu, Kristus itu hadir saat ini di dalam orang-orang asing di sekitar kita itu. Itu tentang panggilan untuk menjadi sahabat bagi banyak orang. Nah, selanjutnya kita mau merefleksikan, kita refleksinya gitu ya, per poin gitu, nanti dari tokoh-tokoh dan dari kejadian-kejadiannya. Palungan. Di dalam Lukas bab 2 ayat 12-14 itu dikatakan demikian. Kamu akan menjumpai seorang bayi terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah malaikat yang memuji katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Ternyata bayi yang ada di dalam palungan itu membawa damai. Maka palungan kecil, nanti Bapak Ibu lihat ketika di Gua Natal ya, itu pusat damai. Tempat Sang Raja damai terletak. Dan mereka yang menjumpai, yang menjamah, yang menatap wajahnya, merasakan damai ini dalam diri mereka. Coba bandingkan, sementara mereka yang jauh darinya, yang hidup di istana seperti Herodes, di rumah-rumah penginapan, tidak merasakan damai itu. Karena mereka sibuk tenggelam dalam kesibukannya masing-masing. Maknanya di sini, tanyakanlah dalam hati kecil kita, sudahkah damai itu bersemi di sana? Dan kalau sampai hari ini kita tuh tidak pernah merasa damai, jangan-jangan kita memang tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Kita punya dua pilihan, Bapak Ibu. Membiarkan yang namanya keruhnya situasi di sekitar kita mempengaruhi hati kita, sehingga akhirnya kita turut keruh, atau punya damai dalam hati yang pada akhirnya menjernihkan keruhnya situasi di sekitar kita. Maka sebenarnya kita itu sudah merayakan Natal bukan karena kita tuh berfoto di depan gua Natal nanti ya bersama keluarga dengan gayanya begini atau begini atau begini, atau kita berfoto di bawah pohon Natal yang besar entah di mall atau di depan gereja, atau kita mengunggah foto yang tampak bahagia dengan ucapan selamat Natal warna-warni. Itu bukan yang utama. Kita sudah merayakan Natal adalah ketika kita mampu mengampuni mereka yang selama ini tidak sanggup kita ampuni. Kalau belum, kita sebenarnya belum merayakan Natal karena belum ada damai di hati kita. Kita itu sudah merayakan Natal ketika kita mampu berdamai dengan masa lalu, diri kita sendiri, dan orang lain. Maka sanggupkah Bapak Ibu? Atau Natal kita hanya sebatas pohon Natal, Sinterklas, lagu Natal, lampu kelap-kelip, hampers Natal.
Atau adakah kita melupakan bayi itu, sang Raja Damai, pusat dari seluruh perayaan ini? Nah, ini renungan yang menggugah dan harusnya membuat kita sungguh-sungguh bahwa Natal itu bukan sekadar pohon Natal. Poin selanjutnya, Natal itu kan sering digambarkan sebagai nuansa yang tenang, syahdu, dan damai. Lagu-lagunya itu kan sangat membawa, apalagi Malam Kudus itu lagunya itu kan, sangat-sangat nanti ada maklumat kelahiran Yesus Kristus, itu rasanya syahdu dan tenang. Tapi, kita boleh bertanya, apakah sebenarnya situasi di sekitar kelahiran Yesus dulu itu memang tenang dan damai, Bapak Ibu? Rasanya enggak ya. Lawang ketika itu kan lagi sensus besar-besaran. Pasti situasinya riuh ya. Kayak pemilu aja kita riuh tuh kan. Sibuk, ada orang kampanye. Nah ini sensus penduduk besar-besaran. Maka kelihatan kan situ penginapan-penginapan penuh. Sama kayak tahun baru besok itu di mana-mana tempat wisata terutama itu penuh gitu ya. Dan pemiliknya kewalahan. Dan itu kan banyak orang yang sedang melakukan perjalanan berhari-hari. Sementara tentara juga sedang berjaga di mana-mana. Ya ini kayak orang pemilu gitulah ya. Nah gitu. Belum lagi di situasi itu nggak ada damai kan, lagi ribut semuanya. Maria itu mau melahirkan. Maka sebenarnya aroma panik, lelah, bingung, kesal itu sedang bercampur-campur menyesaki kota itu. Tapi mengapa kita sekarang mengenang Natal sebagai peristiwa yang tenang dan damai? Padahal ketika itu lagi chaos sebenarnya. Kenapa? Sederhana Bapak Ibu. Karena suasana hati tokoh utama peristiwa Natal itu, siapa? Keluarga Kudus, tetap tenang dan damai. Ya, digarisbawahi. Karena suasana hati tokoh utama peristiwa Natal tetap tenang dan damai. Di tengah keriuhan itu, Bunda Maria tetap tenang dan dia menyerahkan diri pada kehendak Allah. Santo Yusuf tetap berkepala dingin, gak emosi, kreatif mencari jalan keluar di setiap masalah. Mereka tidak terbawa dan menyalahkan situasi. Dan semua itu bersumber pada Yesus, Sang Raja Damai, yang selalu menyertai mereka dalam perjalanan. Demikian juga Bapak Ibu dalam hidup kita. Seperti Maria, Yesus, dan Yesus menjadi tokoh utama dalam peristiwa Natal. Kitalah juga tokoh utama dalam cerita hidup kita. Maka merenungkan Natal sebagai suasana damai, menyadarkan kita betapa seringkali kita itu terbawa situasi panik dan kalut, sehingga akhirnya cerita hidup kita itu juga ikut riuh. Bahkan kadang situasinya biasa saja, tapi karena hati kita ini bergolak begitu hebat, maka suasana itu seolah kacau. Ya. Dan cerita hidup kita ini akhirnya jadi menegangkan, melelahkan, hanya mengejar target lah, hanya ngurusin orang lah, dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, bawalah selalu Sang Raja Damai dalam perjalanan hidup kita seperti keluarga kudus. Tempatkan ia sebagai pusat hidup kita, sehingga damai meliputi hati dan seluruh kisah hidup kita. Belajarlah dari Maria Yusuf yang walaupun situasinya chaos, mereka tetap tenang karena mereka yakin dan percaya menempatkan si bayi kecil itu dalam hati mereka. Maka selanjutnya kita akan merenungkan dari tokoh Maria. Jelas ini tokoh yang paling berperan juga. Romo beri judul Ketaatan yang Menyelamatkan. Maria ini adalah tokoh yang paling bisa dijadikan contoh dalam beriman. Ya. Adakah kita memiliki ketaatan seagung Maria? Adakah manusia di bumi ini yang punya ketaatan seagung Maria? Tidak ada. Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Coba, malaikat tiba-tiba datang mengatakan seperti itu. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ayo, kalau kita yang begitu kan apa enggak bingung. Malaikat Gabriel itu tidak pernah memberi tawaran apakah Maria mau menerima sang bayi atau tidak.
Coba kita lihat tadi ya. Maria, kau mau nggak mengandung Roh Kudus? Nggak ada kan? Tapi dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nggak ada kata-kata, Maria, kamu mau nggak mengandung anak laki-laki di Roh Kudus? Nah, malaikat Gabriel tidak memberi tawaran apakah Maria itu mau menerima atau tidak. Tetapi sebenarnya Maria punya pilihan terhadap rencana Allah itu. Taat atau membangkang. Ia bisa aja membangkang dengan ya udah nanti tak lahirin, habis tak tinggal bodo amat. Atau bahkan kalau mau kejam lagi dari dalam kandungan diaborsi. Tetapi Maria memilih untuk taat. Dan karena ketaatan Maria itulah kita semua pada akhirnya memperoleh keselamatan. Karena kelahiran Yesus itulah yang pada akhirnya menyelamatkan kita semua. Saudara-saudari terkasih, ada aroma kebebasan yang berhembus terlalu kencang dalam hidup kita saat ini. Seolah seluruh hidup ini adalah urusan kita sendiri dan hanya kitalah yang berhak mengaturnya. Dan yang namanya ketaatan pada Allah tidak lagi ada punya tempatnya. Benarkah demikian? Nyatanya kita memang bebas menentukan tindakan kita, tetapi kita tidak pernah bebas menentukan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan Tuhan tidak selalu memberi tawaran. Kamu mau nggak mengalami seperti ini? Kamu mau nggak? Tidak. Kadang rencananya terjadi, mak bedunduk gitu ya, dalam diri kita. Tiba-tiba kok ketiban tugas yang berat. Tiba-tiba kok ketiban masalah yang mungkin sulit dipaham. Tiba-tiba kok kehilangan orang yang dicintai. Dan kita pun frustasi seumur hidup untuk menolak semua yang tidak sesuai dengan rencana kita. Aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya rencanaku semua berhasil, usahaku lancar, anak-anakku baik, orang yang ku cintai tetap bersama dengan aku. Dan lantas ketika itu semua terjadi, kita menolak semua rencananya, kita dengan arogan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan tuh nggak baik. Tuhan tuh apa ada, Romo? Dia tuh nggak peduli sama saya, dan sebagainya. Mengapa kita protes demikian? Itu semua demi menutupi kelemahan kita. Kita tidak mampu taat pada kehendak-Nya. Kita merasa dengan sombongnya bahwa semua yang terjadi harus sesuai dengan rencanaku. Tanpa kita sadari, pikiran kita yang selalu ingin bebas itu justru membelenggu kita. Sebaliknya, kesediaan untuk taat akan membuat kita merasa bebas. Dan Bapak Ibu, 2022 ini hampir berakhir. Maka sembari mempersiapkan Natal, mari kita lihat kembali rencana-rencana yang kita buat di awal tahun ini. Ketika tahun baru 2022, Bapak Ibu mungkin punya rencana A, B, C, D, E. Barangkali menyakitkan ya, ketika menyadari banyak sekali hal yang harusnya terlaksana di tahun ini, tapi tidak dapat terlaksana. Atau terlaksana, tapi tidak seperti yang dibayangkan dan diinginkan. Saudara-saudara terkasih, demikianlah yang dialami Bunda Maria. Ketika malaikat datang pada hari biasa, ketika dia seorang gadis belia yang mungkin sedang mencuci pakaian atau apalah, aktivitas harian. Dan tiba-tiba kabar malaikat itu menggedor keseharian Maria. Menggantinya dengan rencana Allah yang jauh lebih agung, tetapi juga jauh lebih berat. Maria itu kan gadis yang cantik yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Dia pasti punya bayang-bayang. Besok akan menikah dengan Yusuf seperti orang biasa lah, pokoknya punya anak saya. Mungkin kalau dia dulu udah tahu lagu Yandar Boy, awak dewe tahun duwe bayangan besok, yen wes ayah oma-oman gitu kan nyanyi kan. Tapi mak bedunduk dia harus mengandung dari Roh Kudus, Putra Allah. Pasti Maria terkejut Bapak Ibu. Pasti itu. Dan Maria itu ketika didatangi malaikat, kamu akan mengandung Roh Kudus, dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan malaikat mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maka saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan rencana-rencana kita tahun ini yang tidak terlaksana itu? Target-target yang pernah kita canangkan ternyata tidak tercapai atau bahkan bubar jalan.
mari meneladan Maria yang ketika dia terkaget-kaget dengan dibelokkannya rencananya dengan rencana Allah. Dia memilih berbincang dengan Allah. Dia bertanya melalui malaikat, bagaimana mungkin ini terjadi? Tapi dia akhirnya mendengarkan kata-kata malaikat, Roh Kudus ada padamu. Dan pada akhirnya dia mengatakan, ya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Rencana Allah hanya bisa dipahami dan diterima dalam hening doa, dalam komunikasi yang intim dengannya. Dan Romo mengatakan bahwa rencana Tuhan bagi kita itu sangat personal. Antara rencana Tuhan dalam diri Romo Yogi, dalam diri nama Ibu Yani, ada dalam Ibu Lisa, ada dalam Ibu Ivon, semua beda-beda. Meskipun kita mungkin menghadapi situasi yang sama, kegagalan usaha, kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga, kegagalan dalam mendidik anak, tapi rencananya bisa beda-beda antara seorang dengan yang lain. Antara si A, si B, si C. Dan tidak ada jawaban umum atas pertanyaan, apa rencana Tuhan pada kita? Jawabannya juga sangat-sangat personal. Maka jangan dengan mudah bertanya, apa ya maknanya ya dari semuanya ini? Karena nggak sama antara aku dan dirimu. Maka mau nggak kita memberi waktu untuk bertanya langsung pada Tuhan? Dan akhirnya setia mendengarkan jawabannya. Dan kadang-kadang jawabannya ini tidak dalam bentuk kata-kata. Dan kita boleh belajar dari Maria. Maria itu perawan keheningan. Ini satu gambar di Roma sana. Jarang kita melihat ada gambar Bunda Maria begini. Biasanya tangannya berdoa, sedekap gini ya. Kali ini gambarnya dia menutupi mulut. Diamlah. Dia yang mengatakan seperti itu. Untuk menunjukkan Maria ini sebagai perawan teladan keheningan. Dan memang Maria ini teladan dalam sikap diam. Mengapa demikian? Nah kan Maria itu tidak mengerti misteri yang dialaminya toh. Mengapa kok Tuhan memilihnya, nggak milih si siapa itu Agnes Monica atau siapalah gitu kan? Kok saya gitu, kata Maria. Tetapi Maria diam dan menerima segala hal yang harus terjadi padanya karena rencana Allah itu. Nah menariknya ini, tetapi Maria tidak memakai ketidakmengertiannya ini sebagai bahan untuk dipersoalkan dan dibicarakan. Kalau kita, ketika kita belum paham rencana Tuhan dalam hidup kita karena masalah-masalah tertentu, mungkin kita udah tiap hari satu WA-nya bertanya tentang masalah itu. Apa ya makna di baliknya? Hidup gue berat banget, astaga. Nanti ketemu temennya, lu tau gak hidup gue berat banget. Apa ya maknanya? Dipersoalkan semuanya. Tetapi Maria menerimanya dengan diam sampai nanti di kaki salib Yesus putranya. Mungkin hatinya berontak. Tetapi ternyata sikap diamnya mengalahkan dan meneduhkan perlawanannya. Dan Maria menjadi tenang dalam ketidakmengertiannya itu. Maka Maria ini adalah teladan utama bagaimana kita harus diam di hadapan Allah. Dengan diamnya, Maria akhirnya menjadi seluruhnya terbuka bagi Allah. Dan ini yang penting Bapak Ibu. Dengan diam-diam juga Tuhan itu berkarya dalam diri Maria. Dan Tuhan memang berkarya dalam diam. Coba kita lihat, malam begini kita lihat ada bunga yang masih nguncup. Besok pagi sudah mekar. Ketika kita tinggal tidur. Allah berkarya dalam keheningan. Demikian juga. Kalau kita mau lihat 2022 ini berjalan, apa nggak kita akan sadar, ternyata aku masih bisa bertahan. Ternyata aku masih punya iman. Walaupun duel kemarin. Siapa yang menguatkan itu? Tuhan. Apakah Tuhan datang langsung mak berdunduk memberi tiba-tiba duit segepok? Enggak juga. Kadang-kadang karya Tuhan tuh hadir dalam diri sesama yang tiba-tiba menyapa, menguatkan, memberi jalan keluar solusi-solusi yang tidak terduga, memberi penghiburan-penghiburan tidak terduga hingga akhirnya hari ini kita masih bisa minimal tertawa dan tersenyum. Tuhan juga bekerja dalam tenang dan hening tanpa kita ketahui. Nah, Maria itu selalu menimbang sabda Allah dengan hening dan diam. Itulah sebenarnya inti terdalam dari hidup doa Bapak Ibu. Maka meneladan Maria, kita diajak untuk diam, terbuka, dan mempersilahkan Tuhan masuk berkarya dalam diri kita. Seperti Maria yang tidak banyak berpikir,
pakai logika, harus hitung-hitungan. Tuhan ini apa sih kayak gini nih? Katanya gue jadi anak, jadi ibunya Tuhan. Setelah gue lahirin, ternyata lahirnya di kandang. Kirain di rumah sakit. Oke lah, mungkin habis ini. Lah udah gede, Yesus ini menyusahkan saya. Dicari-cari di bait Allah. Tapi Maria nggak pernah kan banyak berpikir. Dia hanya memberikan diri dengan penuh cinta kepada putranya. Itu dikerjakannya dengan diam. Karena memang dia tidak memahami misteri hidup yang sedang terjadi padanya. Nah, istilah yang selalu saya pakai. Maria itu sumeleh neng orang ngepleh-ngepleh. Istilah Jawa yang dalam. Sumeleh itu berpasrah. Berpasrah pada kehendak Allah. Tetapi tidak hanya ongkang-ongkang. Ngepleh-ngepleh itu pasrah. Nah, kayak guguk gitu ya. Kalau lagi bobo itu kan cuman lidahnya keluar, dikasih makan ya makan, enggak ya udah gitu kan. Itu namanya ngepleh-ngepleh. Bunda Maria itu sumeleh neng orang ngepleh-ngepleh. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah, kepada rencana Allah, tetapi dia juga berjuang sekuat tenaga yang ia bisa. Dan kita juga diajak demikian. Kita berjuang mengatasi segala masalah kita sekuat tenaga kita, tetapi tetap kita serahkan itu semua ke dalam kerangka dan rencana Allah. Dan hanya dengan diam kita akhirnya bisa merasakan Tuhan. Diam ini tidak bisa dipaksakan dengan teknik apapun. Maka berilah waktu, sering-sering beri waktu hening. Mumpung di akhir tahun, banyaklah merenungkan semua pergulatan hidup kita dan apa maknanya di situ. Itu Bunda Maria. Sekarang kita merenungkan Yusuf. Yusuf itu tunangan Maria dan sebenarnya dia memang sayang sama Maria. Tetapi karena dia tahu bahwa Maria ini sudah mengandung dan untuk menjaga supaya dia tidak malu, maka dia sempat punya pikiran untuk menceraikan Maria. Tetapi dalam mimpinya, malaikat datang mengatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sedikit cerita, saya dulu punya teman frater, dia sedang bergulat dengan panggilannya. Maka ketika ditanya, apa ayat kitab suci favoritmu? Dia jawab dengan tegas, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena ketika itu dia sedang jatuh cinta dengan seorang gadis yang namanya Maria. Saudara-saudara terkasih, Yusuf memang bermaksud memperistri Maria. Tetapi kalau kita cermati dari perkataan malaikat di atas, tampak bahwa pada akhirnya dia sempat berpikir untuk menceraikan Maria. Itu keliru karena muncul dari rasa takut. Maka malaikat mengatakan kan jangan takut. Artinya sebenarnya Yusuf ini sudah punya niat yang baik untuk akhirnya menemani Maria dalam situasi apapun. Tetapi karena rasa takutnya, dia berpikir juga untuk meninggalkan Maria. Menariknya di sini. Peristiwa atau kisah ini sebenarnya ingin mengajarkan pada kita bahwa jangan mengubah keputusan yang sudah baik hanya karena rasa takut. Keputusan Yusuf kan sudah baik untuk menemani Maria dalam situasi apapun. Tapi karena dia takut, dia sempat berpikir untuk akhirnya menceraikan. Maka yakinlah dalam keputusan kita sebelumnya yang sudah baik itu. Ambillah keputusan bukan berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan keselarasan dengan kehendak Allah. Dan bukankah seringkali kita sudah punya keputusan yang baik, tapi kemudian kita ragu dan takut. Dan akhirnya kita mengubah keputusan itu. Padahal ketakutan itu tidak lebih besar dibandingkan kebaikan yang dibawa oleh keputusan yang pertama tadi. Contohnya, kadang kita itu sudah memutuskan untuk berbuat baik. Ya, aku akan berbuat baik. Tapi akhirnya terhenti. Kenapa? Karena takut dikatakan, lo sok suci. Kadang kita udah memutuskan untuk punya waktu hening. Setiap hari berdoa. Tapi kadang-kadang gagal. Kenapa? Karena kita takut dijauhi teman-teman kita yang marah kalau kita tuh sudah dihubungi. Lu tuh kemana sih gua hubungin? Lagi berdoa, sok suci. Ya udahlah, saya takut dikatakan sok suci. Kadang kita udah siap melangkah ya, memasuki ruang pengakuan dosa. Tapi kemudian kita memalingkan langkah karena takut mengulangi dosa lagi.
Atau takut ketemu romonya, nanti romonya kenal, nanti diinget-inget dosanya. Bapak Ibu itu kadang-kadang terlalu pede. Romo itu mendengarkan pengakuan tuh ratusan orang. Pede amat dosanya, Bapak Ibu satu-satu dihafalkan. Kayak kurang kerjaan. Kadang kita ini ingin menjadi orang yang memegang prinsip-prinsip kebaikan. Tapi takut kehilangan teman-teman akrab kita. Karena mereka memang sudah terbiasa tidak berbuat baik. Nanti kalau aku berbuat baik, takutnya dia nggak mau berteman dengan aku lagi. Kadang kita ini sudah memutuskan untuk hidup sederhana, tapi takut nilai nggak gaul, kurang piknik. Maka saat keputusan kita yang baik itu akhirnya tercekat ya, ketakutan, berdoalah. Relasi kita dengan Allah tidak sedekat Yusuf yang tiba-tiba langsung disupport sama malaikat dalam mimpinya. Mungkin dalam ketakutan tuh, Tuhan, apakah aku harus menjalankan niat baik ini? Mungkin jawabannya tidak lewat malaikat. Mungkin kita sendiri yang harus menyediakan waktu hening dan berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, tolong aku, apakah benar aku bisa melakukan ini? Tapi yakinlah, saudara-saudara terkasih, apapun yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun berat akan mendatangkan kelegaan buat kita. Itu dari Yusuf. Biasanya minggu pertama setelah Natal itu kita merayakan Hari Raya Keluarga Kudus Nazaret. Tapi tahun ini tidak, karena Natalnya minggu depannya sudah tahun baru, dan itu sudah merayakan Hari Raya Perawan Maria Bunda Allah ya. Keluarga Kudus Nazaretnya di hari biasa, Romo lupa tanggal berapa. Tapi ada peringatan ini. Menarik juga untuk kita renungkan keluarga Nazaret ini sebagai keluarga yang bertumbuh dengan belajar. Mereka tuh belajar memahami satu sama lain dan belajar memahami kehendak Allah. Dan sumber utama untuk belajar menjadi keluarga tidak lain adalah kehendak Allah dalam diri setiap anggota keluarga itu sendiri. Coba kita lihat peristiwa di bait Allah itu. Ketika mereka sedang ke bait Allah itu kan, Yesus itu hilang dari rombongan. Padahal mereka, si Maria dan Yusuf ini sudah pulang. Lalu nyari lagi dia ke bait Allah. Ketemu, ternyata dia sedang ngobrol-ngobrol dengan para tua-tua. Maria bilang apa? Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Yesus bilang apa? Mengapa kau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Wah, kalau kita udah digapus anak ini, udah ngeselin kita, capek-capek jalan bolak-balik, barang ditemun jawabnya ketus. Peristiwa bait Allah ini menunjukkan betapa Maria dan Yusuf masih harus belajar mengenali kehendak Allah dalam diri Yesus putra mereka. Pertanyaan, nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Itu kan karena mereka sedang belajar untuk memahami kehendak Allah sebenarnya. Maka semoga keluarga kita adalah keluarga yang mau belajar satu sama lain. Anak belajar memahami keinginan orang tuanya. Orang tua yang belajar memahami pilihan dan panggilan anaknya. Suami istri yang belajar menerima kekurangan satu sama lain. Dan semuanya belajar untuk setia sebagai keluarga dengan selalu berserah pada Kristus, sumber kesetiaan sejati. Semoga keluarga kita bukan keluarga yang gemar mencari sumber-sumber yang gak jelas. Tips membangun keluarga yang harmonis, yang bergentayangan di internet dan grup WA. Atau foto-foto manis keluarga di medsos yang tidak semanis realitasnya. Atau kita itu belajar tentang keluarga melalui gambaran keluarga ideal, tanda kutip, di iklan-iklan dan film-film yang sebenarnya tidak lebih dari rakitan aktor-aktris yang sebenarnya mereka tidak punya hubungan apa-apa. Semoga keluarga kita juga bukan keluarga yang menghabiskan waktu dengan menatap layar ponsel, sehingga pada akhirnya gagap dan bodoh dalam berbicara, membaca wajah satu sama lain. Banyak anak-anak usia remaja sekarang itu ingin bunuh diri. Mengapa? Karena kerinduan mereka untuk bercerita tentang keluh kesahnya sudah tidak bisa didengar lagi oleh mama papanya yang sibuk masing-masing. Dan di ruang keluarganya tidak ada lagi waktu untuk sharing dan curhat. Dan ini sangat meresahkan. Anak-anak usia remaja misalnya ketika harus bercerita, mama aku jatuh cinta sama dia. Nggak ada lagi mamanya yang bisa bercerita, mendengarkan ceritanya. Ataupun
Kita sendiri nggak pernah bisa memahami suami kita, istri kita lagi apa yang sedang dia rasakan. Karena pada akhirnya sibuk semua dengan HP. Tidak ada lagi waktu untuk namanya saling bersharing, saling minta maaf. Berarti kan kita bukan keluarga yang sedang belajar untuk memahami situasi satu sama lain, tuh, kalau begitu. Nah, sisi lain dari keluarga kudus. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Coba lihat Bapak Ibu. Maria dan Yosef tidak melupakan kewajiban iman mereka. Mereka membawa dan mempersembahkan Yesus kecil di kenisah. Mereka mengenalkan Yesus kecil pada kewajiban dan nilai-nilai religius sebagaimana yang mereka juga hidupi. Nilai-nilai yang membuat mereka akhirnya sanggup membungkukkan diri di hadapan Allah yang begitu berat mereka panggul. Dan uniknya, Maria dan Yusuf ini tidak berpikir, ini kan putra Allah. Nggak usah diajari pun nanti dia memiliki iman yang kuat. Tetapi bagi Maria dan Yusuf, yang namanya mewariskan iman yang dihidupi baik dalam ritual maupun tindakan sehari-hari bagi mereka adalah kewajiban mutlak. Maria dan Yusuf percaya warisan iman yang baik dan benar adalah landasan kokoh bagi Allah untuk berkarya dalam diri seseorang. Mereka tidak berpikir iman itu kan urusan pribadi. Biarkan anak ini nanti bebas memilih, nggak usah dipaksa mengikuti apa yang kita imani. Kalau sampai kita berkata-kata seperti itu, ini sebenarnya ungkapan yang dipakai untuk lari dari tanggung jawab, mewariskan iman kepada anak-anak. Inilah indikasi bahwa orang tua sendiri tidak meyakini dan menghidupi nilai-nilai religius apapun, sehingga dia tidak yakin bahwa yang diwariskan adalah sesuatu yang amat baik. Bukankah kita juga menghendaki sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita? Apakah kita tidak yakin bahwa nilai-nilai yang diajarkan Kristus sungguh baik, sehingga akhirnya tidak mau mewariskan iman akan Kristus kepada mereka? Maka jangan sampai anaknya bilang, Mama, Papa, ayo kita ke gereja. Gak usah lah nak, Mama, Papa, Sabtu Minggu itu capek. Atau malah kita ngajarin, Sabtu Minggu itu jatahnya rekreasi. Ke mall aja yuk, jogging, gak usah gereja. Berarti kita nggak menganggap bahwa iman itu penting, bahwa ritual minggu untuk ke gereja nggak penting. Kalau orang tua yang baik, apapun terjadi dia mengajarkan Sabtu atau Minggu pergi ke gereja. Karena dia tahu itu yang terbaik. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bersyukurlah bila kita sudah mewariskan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau kita tekun dalam kewajiban rohani kita, sehingga akhirnya anak-anak kita belajar dari kita. Kalau kita taat dalam iman, sehingga anak-anak kita tidak ragu mengatakan, Mama, Papa, aku mau jadi romo. Kalau kita menghidupi cinta kasih, pengampunan dan kesetiaan, sehingga pada akhirnya anak-anak kita pun menghidupi iman yang sama, nilai yang sama. Maka yang diwariskan pada anak-anak kita, itu bukan hanya harta, bukan hanya tabungan, bukan hanya tanah di mana, tapi iman. Iman ini juga harus diwariskan. Kebiasaan-kebiasaan rohani harus diwariskan. Membaca kitab suci, datang ke gereja, rajin berdoa, nilai-nilai kejujuran, dan sebagainya. Itu harus kita wariskan juga. Itu dari keluarga kudus. Nah, ini tokoh terakhir yang pada akhirnya menutup perayaan Natal biasanya ya. Penampakan Tuhan, hari raya penampakan Tuhan. Yang tokohnya adalah para Majus. Dikisahkan begini. Dalam Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Coba pahami kata-katanya. 3 orang sarjana ini mencari Yesus di istana, ya. Karena dalam mindset mereka, ini raja Yahudi. Raja Yahudi yang baru dilahirkan ini di mana nih? Kami datang mau menyembah, kan gitu. Barangkali Bapak Ibu. Maknanya di sini dalamnya ya.
kita pun seperti para Majus. Para Majus itu kan orang asing yang tahu tentang Yesus, bahwa Yesus itu dinubuatkan dulu oleh para nabi sebagai raja yang akan datang. Tapi nggak tahu di mana posisinya. Yang masih harus mencari untuk akhirnya berjumpa dengan Yesus itu kan. Maka barangkali kita pun sama seperti Majus yang dalam pandangan kita yang namanya Raja Yahudi di istana, gitu kan. Maka yang dicari, mereka mencari di istana. Barang sampai istana, mana katanya ada bayi lahir yang akan jadi raja. Oh, nggak ada yang lahir sampai istana, mereka bertanya seperti itu. Dan maknanya di sini. Mengapa orang Majus mencari di istana? Yesus yang namanya perayaan diberkan. Setelah akhirnya nggak menemukan istana, dia mencari ke Bethlehem. Barangkali kita belum mencari Yesus juga di Bethlehem. Di Bethlehem hati kita yang sunyi dalam diri orang-orang sederhana. Dalam diri pengamen yang kita tolak, maaf mas. Dalam petani yang mungkin kita rampas lahannya. Dalam diri para penjual kelontongan yang kita abaikan demi belanja di minimarket. Dalam diri pedagang sayur di pasar tradisional yang kita tawar habis-habisan. Padahal dia tuh jualan tuh bukan supaya kaya, tapi supaya bertahan hidup. Juga dalam sisi diri kita yang lemah, kecil, dan kita benci. Saudara-saudara terkasih, Yesus sudah turun ke dunia ini demi kita. Ia dekat dengan kita, dan wajahnya adalah wajah orang-orang sekitar kita. Maka jangan kita seenaknya melemparkan Yesus ini kembali ke surga. Berdoa menengadah jauh ke langit, tapi kita enggan membantunya dalam diri mereka yang kesusahan di sekitar kita. Nah, orang Majus ini kan ketika akhirnya datang kepada Yesus, dikisahkan, mereka pun membawa tempat harta, membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan kepada anak itu, Yesus ya, emas, kemenyan, dan mur. Ini juga refleksi yang mendalam. Mengapa? Apa sih yang diharapkan oleh orang-orang Majus itu ketika pada akhirnya dia memberikan barang-barang yang berharga itu pada si bayi kecil itu? Apakah para Majus itu berharap mendapat keuntungan atau balasan dari kebaikan mereka? Coba ingat, keluarga yang mereka beri hadiah itu kan keluarga yang sederhana, melahirkan pun di kandang. Dan bayi yang mereka beri hadiah itu masih begitu kecil. Apa yang sedang mereka harapkan? Sementara kita tuh kalau memberi selalu berharap sesuatu kan? Karena jelas mereka memberi bukan karena mengharapkan sesuatu, tetapi karena percaya sesuatu. Mereka percaya bahwa Allah ada dalam diri bayi kecil itu dan dalam keluarga sederhana itu. Karena itulah mereka akhirnya rela memberikan kekayaan mereka. Dan barang-barang itu bukan lagi sekedar hadiah Bapak Ibu, tetapi sebuah persembahan. Apa bedanya hadiah dan persembahan? Maka bertanyalah, apa motif kita ketika kita memberi sesuatu? Apakah itu karena mengharapkan atau karena percaya? Apakah kita memberikan sesuatu dengan bahagia hanya bila ada harapan akan dibalas atau mendapat keuntungan dari pemberian kita? Kita kan kadang-kadang begitu, dimintain tolong sama orang, kita pasti bertanya, setelah ku bantu aku dapat apa? Kalau ini bantuanku ini pada akhirnya memberi feedback kepadaku, aku diingat, aku diucapkan makasih, aku nanti dibaikin,
aku bantu dengan semangat. Tapi kalau alah, dia nggak bisa balas apa-apa pasti nanti diucapkan makasih ya enggak. Nggak usah lah, nggak usah bantu. Itu namanya kan pamrih. Atau kita juga mau memberikan sesuatu pada mereka yang sederhana, kecil, asing, karena percaya Yesus hadir dalam diri mereka. Dan bukankah sebagai figur demikianlah Yesus menampakkan diri pada para gembala dan orang Majus itu, dan juga pada dunia ini. Saudara-saudari terkasih, kita seringkali memberi banyak hal berharga karena berharap mendapat keuntungan. Berharap orang lain mencintai kita dan menganggap kita baik, berharap kita dinilai pemurah, dan lainnya. Itu adalah pemberian, tapi bukan persembahan. Sebab persembahan adalah ketika kita memberi sesuatu dan percaya bahwa Allah sendirilah yang menerimanya. Dan kita tidak akan pernah berharap balasan, sebab Tuhan jauh lebih banyak memberi kita kebaikan sepanjang hidup kita. Maka yang namanya persembahan itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Maka berikanlah sesuatu pada mereka yang tidak mungkin membalas kebaikan kita. Itu pemberian yang tulus, itu persembahan. Mereka yang menjadi wajah kehadiran Allah di dunia ini. Kita emang harus belajar di sini, karena kadang yang namanya pemberian atau pertolongan itu tidak ada yang tulus. Semua modus. Kapan suatu pemberian dikatakan tulus? Ada yang menjawab, ketika kita tidak dibayar, Romo, ketika kita menolong tanpa bayaran. Yang penting diucapin terima kasih. Itu juga tidak tulus, karena sudah mengharapkan kata-kata terima kasih. Oh, kalau begitu, Romo, pemberian yang tulus adalah ketika kita tidak dibayar dan tidak diucapkan terima kasih, yang penting Tuhan tahu. Nah, masih berharap lagi, Tuhan tahu. Jadi kapan pemberian itu dikatakan tulus? Kalau kita lupa pernah memberi bantuan, itu berarti kita tulus. Kalau satu saat Bapak Ibu didatangi orang, terima kasih banyak ya, 5 tahun lalu kamu bantu aku dan bantuan sangat berharga. Dan kita benar-benar lupa. Emang gue pernah ya bantu kamu ya? Iya benar. Nah itu berarti pemberian kita tulus. Karena kita sudah tidak mengingat-ingat lagi. Karena walaupun kita nggak diberi apa-apa, tapi kita masih mengingat, masih ada peluang kita itu mohon diingat pemberianku. Bahkan kadang-kadang diungkit-ungkit, kamu nggak ingat ya dulu saya bantu. Nah, pemberian yang terus adalah ketika kita lupa bahwa kita pernah memberi. Tapi jangan pura-pura lupa ya, kapan ya aku memberi, padahal masih ingat. Ya gitu juga ya. Nah, ini ya akhirnya menjadi renungan Natal tahun ini, tema Natal PGI dan KWI, bacaan ini. Matius 12-12. Kan itu setelah mereka, para Majus tadi mendatangi Yesus dan memberikan hadiah, mereka mau pulang kan. Tapi kata-katanya begini dikisahkan. Karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Nah, mereka itu kan ketika mau menemui Yesus sama Herodes dibilang, kamu pergi ke sana, temui bayi itu, dan jika nanti sudah ketemu, lapor ke saya. Saya juga mau ikut menyembah. Modusnya Herodes begitu. Tapi sama malaikat dia dibelokkan. Jangan pulang lewat jalan yang lewat istananya Herodes, lewat jalan lain. Maka tema Natal tahun ini kan, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Nah, kita lihat dulu, orang Majus itu siapa sebenarnya? Kata Majus itu diterjemahkan dari istilah Latin yang artinya magus, yang dalam konteks Injil itu diartikan sebagai raja. Mereka ini orang-orang yang pandai, mereka ini orang-orang yang bijaksana. Dan pasti mereka ini orang yang terpelajar, yang punya perhitungan matang dengan rencana-rencana mereka. Bahkan mereka pun seperti ahli astronomi, dia bisa melihat bintang arahnya kemana, dan sebagainya. Mereka orang pintar. Nah, tapi disinilah istimewanya Bapak Ibu. 2 kali rencana mereka tuh dibelokkan Allah. Dan mereka taat. Pertama, kan tadi mereka mencari Mesias itu di istana. Nggak ketemu. Tapi akhirnya dibimbing sama Tuhan untuk mencari tempat lain di Bethlehem.
Yang kedua, ketika mereka mau pulang ke negerinya, kan rencananya ketemu Herodes dulu, tapi mereka tidak lewat jalan itu, dibelokkan. Nah, ini renungannya. Bukankah nanti di awal tahun baru 2023, kita pun akan datang pada sang bayi seperti orang Majus ini dalam doa-doa dan harapan kita. Barangkali pengalaman tahun ini bisa membuat kita ragu untuk membuat rencana-rencana atau resolusi di tahun 2023. Karena khawatir, ya paling juga saya kalau buat rencana-rencana tahun ini, tahun depan hasilnya sama. Situasi nggak jelas. Katanya ada resesi dan sebagainya. Saudara-saudara terkasih, jangan takut. Persembahkanlah rencana-rencana berharga itu di hadapan Tuhan, seperti 3 orang Majus yang mempersembahkan barang berharga mereka di tepi palungan. Ketakutan bisa muncul karena kita kadang begitu rinci dalam perhitungan rencana-rencana. Dan resolusi kita udah buat, harus seperti ini, A, B, C, plannya begini, hitungannya begini. Sehingga kita tidak rela bila rencana itu dibelokkan Tuhan. Tentu tidak ada yang salah dengan membuat rencana yang matang. Tetapi seperti orang Majus, persembahkanlah rencana itu dengan kerendahan hati dan ketaatan. Rendah hati dan taat bila pada akhirnya Tuhan menghendaki sesuatu yang lain di luar rencana kita. Dan bukankah kita juga kemarin ketika awal tahun 2022 ini menerawang tahun 2002 ini bukan menerawang sebagai tahun di mana rencanaku berantakan, tapi tahun di mana Tuhan membuat banyak kejutan tak terduga dalam hidupku. Refleksikan saja tahun ini, bukankah banyak kejutan yang sudah diberikan Tuhan? Dan pada akhirnya kita bisa melewati. Yang terpenting ini, keterbukaan pada rencana Allah dan kerendahan hati membuat kita lebih bisa menerima dan mensyukuri perubahan-perubahan dalam hidup kita. Karena, sekali lagi, yang membuat kita pada akhirnya sakit hati adalah ekspektasi kita. Segala rancangan yang sudah kita buat. Dan ketika tidak tercapai, kita sedihnya bukan main. Kita tuh bijaksana mengatakan, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Kita sering lupa betapa rencana manusia itu rapuh dan mudah keliru. Betapa keinginan manusia itu seringkali egois dan mengorbankan orang lain. Dan itu kita ungkapkan dalam keluhan-keluhan ketika keadaan tidak sesuai keinginan kita. Dalam kebencian ketika perbuatan baik kita nggak dipuji. Dalam doa-doa yang mengancam Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita. Tuhan, aku sudah novena 3 kali putaran, berarti 9 kali 3. Belum dikabul-kabulkan. Kalau yang terakhir ini nggak dikabulkan, aku nggak mau berdoa lagi. Engkau jahat. Dalam alasan-alasan semua yang kita gunakan untuk menegaskan betapa gagasanku lebih baik daripada gagasan dan kehendak Tuhan. Yesus bersabda, setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dan mungkin kita seringkali mengartikan bahwa yang namanya milik ini adalah harta benda. Maka dengan bangga mengatakan, aku bisa kok tidak terikat pada harta benda. Aku jadi pengikut Yesus yang setia dong. Tunggu dulu. Bukankah milik yang paling susah dilepaskan adalah yang namanya keinginan, hasrat, dan obsesi kita yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Maka peluklah kehendak Tuhan dalam doa-doa kita. Jadilah murid yang taat. Ketika mungkin ia yang Anda cintai meninggalkan Anda atau terambil dari hidup Anda. Ketika usaha baik yang Anda lakukan ternyata dicaci maki orang. Ketika akal budi Anda ingin membela tindakan Anda yang salah. Juga ketika kita hanya menjumpai langit kelabu dan derai hujan dalam hidup kita, katakanlah, aku mencintai kehendak-Mu Tuhan, lebih dari langit biru. Dan belajar seperti Bunda Maria mengatakan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati di akhir acara ini, dan mungkin ini webinar ataupun bincang-bincang di Zoom terakhir tahun ini. Romo mengundang Bapak Ibu untuk membantu pendidikan calon Romo SCY di Yogyakarta.
ada 60 frater yang sedang mempersiapkan diri menjadi Romo, dan mereka butuh belasan tahun mempersiapkan diri menjadi Romo, dan juga membutuhkan banyak pendanaan untuk bunuh. Maka silahkan yang mungkin memberikan rasa syukur di akhir tahun dan sebagainya, boleh didonasikan untuk pendidikan calon Romo di Yogyakarta. Kemana transfernya? Ke nomor rekening ini, atau bisa nanya ke saya di nomor HP ini. Dan Romo sekaligus juga menyampaikan banyak salam dan doa dari para frater dan Romo di sana kepada Bapak Ibu semua. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah memberikan donasi untuk pendidikan calon imam kami SCY. Terima kasih, Romo kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Romo Yogi. Jadi ternyata nggak cuma itu ya, kue Natal, kado Natal gitu ya. Jadi Natal itu lebih dari kemeriahan itu. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi kita akan melakukan refleksi. Bapak Ibu bisa sharing, tapi jangan lama-lama supaya bisa banyak yang ini ya, banyak yang punya kesempatan. Mungkin sekitar 3 menit ya, 3 menit. Ada pertanyaan untuk refleksinya ya. Jadi dari topik-topik yang tadi Romo sampaikan, direnungkan tadi, mana yang paling terkesan dan sesuai dengan kondisi nyata pribadi kita. Jadi pribadi Bapak Ibu, yang mana yang paling terkesan dan paling mendekati mungkin ada peristiwa atau mungkin ada pengalaman iman yang terjadi gitu ya. Kami buka kesempatan, mungkin bisa raise hand atau ya ini sudah ada Mbak Anastasia Wulan, Romo. Ya, betul itu yang Romo masuk tadi. Ya. Oke, silahkan Mbak Anastasia. Belum di-unmute, bentar ya, saya bantu. Oke, silahkan Mbak. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya mau sedikit sharing. Kemarin tuh saya di salah satu gereja, bukan di Jakarta, ada toko rohani yang menjual gua Natal. Terus saya tanya harganya, Mbak, itu berapa harga gua Natalnya? 15 juta. Hah? Gua Natal harganya 15 juta, saya bilang. Iya, soalnya impor dari luar negeri. Terus saya berpikir, kesederhanaan dalam Natal, Yesus lahir di palungan yang bukan apa-apa, kandang domba yang seharga 15 juta itu, apakah masuk akal gitu? Untuk orang-orang seperti saya yang biasa tinggal karena tuntutan pekerjaan suami, saya harus tinggal di luar negeri dan di dalam. Saya melihat ada fenomena di masyarakat bahwa orang Indonesia itu sangat bangga dengan memakai barang-barang bermerek. Yang tas, baju, sepatu gitu kan dipamerkan. Sedangkan kalau kami berada di luar negeri, mereka akan memamerkan songket yang harganya jutaan, batik tulis yang perawatannya akan sangat sulit kalau di luar kan, harus dicuci pakai lerak, harus segala macam gitu. Maksudnya, terus sederhananya tuh di mana gitu? Kan saya harusnya saya hidup dalam kesederhanaan, tapi di tengah orang-orang yang seperti itu, yang memamerkan harta benda dengan harga yang fantastis dan luar biasa. Sama seperti makanan, orang Indonesia sangat bangga dengan makan di kafe yang nongkrong di mall, yang kafe produk Perancis. Padahal kalau kita lagi tinggal di luar negeri itu toko roti biasa, yang orang turun dari bis, harganya cuma 1-2 euro. Tapi kalau di Indonesia biasa, harganya cukup cukup mahal. Terus kalau saya beli makanan Indonesia seperti kerak telur, mie ayam, saya dibilang sama orang tuh, udah tinggal di luar negeri kok seleranya masih kampungan ya. Loh, terus saya harus gimana gitu kan? Ini yang salah mereka apa saya? Saya hidup saat saya di luar, saya akan mengikuti apa yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saat saya tinggal di luar, ya saya akan mengikuti apa yang terjadi. Ya saya nggak akan cari makanan Indonesia yang harganya mahal.
saya akan makan produk lokal, dan saat saya tinggal di Indonesia, saya akan makan makanan Indonesia, bukan hanya dengan gaya-gayaan makan roti dengan produk luar hanya demi, kan udah pernah tinggal di luar negeri, masa makanannya masih makanan kampung. Jadi ya itu ternyata hidup sederhana itu sulit gitu. Tantangannya tuh saya ngalamin sendiri bahwa ya seperti tadi, gua Natal harganya 15 juta itu apa sederhananya gitu. Jadi renungan Natal yang tadi saya ambil adalah saat kita memutuskan untuk hidup sederhana, ya keputusan itu ada di tangan kita. Apapun yang terjadi, gaya hidup kita yang menentukan. Jadi saat income kita meningkat, jangan diikuti dengan gaya hidup kita, ingin ini, ingin itu, segala macam yang nggak ada habisnya. Saat pendapatan kita meningkat, sebaiknya tingkatkan juga rasa berbagi atau memberi. Jadi misalnya kalau dana cuma segini, kalau pendapatan kita pas lagi untungnya besar, ya kita juga kasih banyak. Kalau saat kita nggak punya duit, jangan bilang nanti aja lah saya dananya saat saya punya uang gitu. Jadi ya kita memberi apa yang kita punya, itu aja sih. Dan yang gua Natal itu tadi, sebetulnya saya juga punya yang harganya cuma nggak kelihatan sih. Harganya juga cuma berapa, 200.000 gitu loh. Tanpa harus melihat bahwa 15 juta untuk gua Natal yang ya pokoknya nggak masuk akal lah. Jadi sedikit sharing dari saya seperti itu, bahwa hidup sederhana itu kita yang menentukan. Jadi saat kita dapat pendapatan yang lebih, jangan diikuti dengan gaya hidup yang juga meningkat. Sekian sharing dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Ulan. Panggilannya Mbak Ulan ya. Ya, terima kasih. Selamat menyiapkan Natal. Ya, selanjutnya Romo ada dari Mbak Brigita Rita. Ya, Selamat silakan. malam, Ya. Romo. Ya. Kalau saya Natal ini kebetulan menjadi masa pertobatan saya, karena saya baru 1 tahun masuk menjadi umat Katolik. Jadi refleksi yang tadi saya dapat dari Roma adalah benar-benar sebenarnya karya Tuhan di hidup kita tuh banyak. Jadi saya sebelum masuk Katolik itu sudah melampaui, mungkin sudah 10 tahun bertahan dalam iman. Saya meninggalkan banyak hal, termasuk ketika masuk Katolik ini saya banyak ditentang banyak orang. Tapi seperti di Mazmur 34 ayat 20 bilang, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan akan menyingkirkannya semuanya dari dia. Jadi kalau Romo bilang tadi Tuhan bekerja atas hidup kita tuh sebenarnya luar biasa sekali kalau kita mau peka terhadap karya Tuhan. Jadi saya sudah pernah berada di masa lalu yang penuh putusasaan, dan Tuhan selalu hadir di saya dengan segala macam pergumulan dan kepahitan yang luar biasa. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Tuhan itu selalu ada dalam kepahitan saya, selalu ada dalam pergumulan saya, dan itu mengubah saya dalam cara hal berdoa, dalam hal mengampuni orang. Lalu saya juga belajar kerendahan hati seperti Bunda Maria, dan itu luar biasa sekali, dan itu menjadikan hidup saya dan mental saya secara spiritual jauh lebih baik dibanding saya mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi perjuangan saya, apalagi saya ditentang oleh keluarga dan sempat hujatan yang luar biasa, belum lagi dari lingkungan, karena saya dianggap ya luar biasa mengambil keputusan yang tidak masuk akal gitu untuk orang mayoritas, dan saya coba untuk beranikan diri untuk mulai aktif di lingkungan. Dan itu Romo saya selalu ingatkan, dunia itu mungkin akan menolak kamu, tapi cuma sebentar, kemuliaan Tuhan itu lebih besar, dan itu memang terbukti. Dan sekarang puji Tuhan, kakak saya semuanya yang ada di rumah ini bisa menerima saya dengan apa adanya saya, jadi nggak keberatan kalau saya rosario lingkungan di rumah. Jadi Tuhan tuh memang, saya selalu bilang kalau sharing iman pada teman-teman yang Katolik, kalian tuh bersyukur ya, jadi Katolik dari lahir, dibaptis dari lahir, diberkati dari lahir. Saya 10 tahun yang lalu untuk masuk menjadi Katolik itu luar biasa susahnya,
dan baru 2021 saya baru bisa untuk benar-benar menyatakan diri saya mengikut Yesus. Jadi saya ingat satu kata guru katekumen saya, kalau misalkan di Wahyu 3 ayat 20 bisa bilang, lihat aku mengetuk pintu, jika ada yang mendengar aku, bukalah, maka aku akan masuk dan makan bersama. Jadi pilihannya ada di kita, dan Tuhan itu akan memuluskan jalan kita kalau kita memang berserah dan bersungguh-sungguh. Itu Romo yang saya ambil dari refleksi ini. Jadi Natal ini berkaitan sekali buat saya, adalah masa-masa pertobatan saya yang terpenting dari masa lalu saya ke kehidupan yang lebih baru. Seperti Tuhan Yesus yang dilahirkan kembali di saat-saat Natal ini. Terima kasih, Om. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Brigita Rita. Wow, luar biasa ya Romo ya. Ya. Jadi kalau saya dari lahir nih Mbak, jadi kayaknya Natal biasa-biasa aja gitu. Jadi luar biasa Mbak Rita. Selamat. Kita lanjut ya Romo. Ya. Siapa lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi? Silahkan. Boleh langsung open mic ya, kalau misalnya Ya. kesulitan raise hand. Silakan, saya ulang lagi ya pertanyaannya itu, dari topik-topik yang direnungkan tadi, dibawakan oleh Romo, mana yang paling terkesan dan sesuai dengan kondisi nyata pribadi Anda, jadi pribadi kita, yang mana? Silakan. Tadi seru banget ya. Ada beberapa tokoh juga yang Romo sebutkan, mungkin ada yang berkaitan dengan peristiwa yang pernah kita alami, atau tadi ayat-ayat yang disampaikan Romo, kutipannya, mungkin juga ada pengalaman yang kita alami dari beberapa ayat tersebut. Silahkan. Mari dibuka saja. Ada yang DM ke Romo namanya Bu Oh. Sri Ajuniwati. Langsung aja sharing Bu, boleh Bu? Silakan, Sharing Bu nggak? Tri. Sri Ajuniwati. Saya cari di ini ya. Bu Tri, apakah masih ada? Sahabat dengan sharing? Langsung? Kalau nggak Romo bacakan aja ya. Oh, boleh. Ya, dia Silakan. mengatakan begini, terima kasih Romo untuk gambaran teladan Bunda Maria diam dalam lisan, yang tadi gambarnya begini, namun tetap bergerak dalam iman lewat kepatuhan. Demikianlah pemeliharaan Allah yang sudah kami alami. Itu. Iya, jadi singkat, padat, tapi mengena ya, Mo. Ya. Iya. Siapa lagi kira-kira yang mau menyampaikan sharing cerita, mungkin ada pengalaman iman dari tokoh-tokoh yang disampaikan Romo, atau dari kutipan yang tadi dibawakan oleh Romo. Bu Ana dari Malang mungkin? Bu Ana. Mbak Ana. Mbak Ana. Mbak Ana. Mari Mbak. Mbak Ana dari Malang. Silakan. Munculkan wajahnya dan suaranya. Ya. Malam Romo, Mbak Oke. Agnes. Malam semua Bapak Ibu. Romo, singkat saja, dari sharing, dari materi yang Romo berikan tadi, ada satu hal yang pertama yang saya pilih yang sesuai dengan apa yang saya alami gitu ya. Jadi 3 sifat Bunda Maria kalau yang saya petik dari yang Romo sampaikan gitu ya. Ada pilihan Bunda Maria untuk taat, pilihan Bunda Maria untuk setia, dan pilihan Bunda Maria untuk diam, menyimpan dalam hati. Nah, ini yang terjadi pada saya saat ini gitu ya. Karena saya di Malang kebetulan tinggal sendiri. Saya berpisah 3 kota dengan kedua putra saya gitu. Di situasi yang tidak mudah saat ini, kalau kebanyakan orang bilang, aduh ini masa-masa sulit gitu ya, tinggal di 3 kota, tapi sudah menjelang Natal nih, siapa yang mau mengunjungi siapa, dan saya sebagai ibu atau orang tua tunggal dalam keluarga, tentu saya yang harus istilahnya banyak waktu untuk berpulang ke rumah gitu ya, ke rumah untuk mengunjungi putra saya yang ada di Jember gitu. Jadi pilihan yang sulit memang
di satu sisi apa sih terkaitnya dengan pilihan seperti Bunda Maria untuk taat kehendaknya, ya saya di sini untuk bekerja sesuai komitmen dengan pekerjaan saya, tidak ada cuti dan lain-lain. Nah ini pilihan yang sulit, tapi saya mau nggak mau, suka nggak suka harus berada di kota ini gitu ya, untuk menyatukan kerinduan saya untuk merayakan Natal bersama kedua putra saya, yang satu di Kalimantan dan yang satu di Jember gitu. Nah ini tidak mudah memang Romo, untuk pilihan taat pada komitmen pekerjaan. Yang kedua, setia yang dipilih Bunda Maria. Saya mengajarkan kepada kedua anak saya sejak saya menjadi orang tua tunggal, untuk mereka selalu saya beri wejangan gitu ya, setialah pada yang benar. Pada saat kalian dipilih Allah menjadi Katolik tadi, sama seperti sharing kedua dari Mbak siapa tadi, beri kita, mereka dipilih Allah menjadi mengenal Kristus atau menjadi anak-anak Kristus, tetaplah kalian setia pada yang benar, apalagi menyambut Natal dengan situasi yang nggak mudah, harus pulang semuanya berkumpul di kota Jember. Jadi itu agak menohok pengajaran Romo malam ini gitu. Kemudian dalam diamnya Bunda Maria, saya selalu bawa ini dalam doa. Pilihannya hanya di hari besok. Saya bikin bargaining dengan komitmen saya di pekerjaan. Kalau saya bisa mencapai target, Ibu diizinkan nggak saya Natal boleh pulang ke Jember, itu dengan pimpinan saya gitu ya. Jadi ini semua saya bawa dalam doa, karena nggak mungkin idealnya memang berkumpul dengan keluarga, tapi sederhananya apapun yang sudah menjadi tanggung jawab kami masing-masing, untuk anak yang di Kalimantan juga bekerja, yang di Jember dengan kondisi difabel, saya harus memberikan diri saya untuk mendampingi mereka yang ada di Jember gitu ya. Itu sih Romo, ini sifat Bunda Maria yang melekat dalam hati dan pikiran saya, dan saya coba jalani di masa-masa menjelang Natal ini. Dan akhirnya pilihan dari keluarga kudus yang tadi Romo sampaikan untuk poin ketiga, yang saya catat juga malam ini gitu ya, belajar mengerti kehendak Allah dalam hidup saya pribadi dan juga untuk anak-anak saya. Kira-kira misi Tuhan untuk saya di sini, kemudian misi Tuhan menempatkan anak saya yang nomor 2 ada di Kalimantan, dan misi gitu ya. Nah ini yang menjadi simbol keberserahan saya. Saya menyerahkan semuanya. Kalau Tuhan mengundang saya untuk Natal bersama, minimal dengan anak yang berkebutuhan khusus di Jember, nah luar biasa itu rasa syukur saya. Itu aja Romo, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ana sharingnya. Semangat Mbak Anas. Ya, selamat ini ya, mewujudkan Natal bersama. Silahkan ya. Aku remove dulu. Baiklah, Ibu Bapak, ternyata waktunya sudah lewat ya Romo ya. Jadi kayaknya sharing Mbak Anas tadi kita jadikan yang terakhir, dan kemudian Romo akan kembali menyampaikan sedikit penutup, lalu menutup dengan doa dan berkat. Begitu ya Romo? Ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu. Seperti yang menjadi tema permenungan pada malam hari ini, Natalku bukan sekedar pohon Natal. Intinya, terkadang kita tuh merayakan Natal itu terlalu banyak artifisial. Ya, itu tidak salah. Entah pohon Natalnya, entah lagu-lagu Natal, entah apapun lah. Kita sibuk latihan kur, kita sibuk menghias gua Natal, kecapean jadi panitia Natal dan sebagainya lah, sama kata Natal, nanti buat kue, rumah kunjungan dikunjungi orang. Tapi yang jauh lebih penting adalah makna-makna yang tadi itu, yang sebenarnya jauh juga lebih kaya kalau kita lebih mendalami lagi nanti. Ini kan hanya terbatas waktu yang bisa kita renungkan itu, tapi pastilah akan ada banyak permenungan yang luar biasa. Saya katakan bahwa Natal itu peristiwa perayaan yang sangat-sangat manusiawi. Berbeda, Paskah itu peristiwa yang sangat ilahi karena berkaitan dengan kebangkitan yang luar kuasa manusia. Tapi kalau Natal itu kelahiran, ya kita semua lahir. Kita semua jadi manusia, kita mengalami itu semua. Dan tokoh-tokohnya yang dihadirkan juga luar biasa.
tema Natal tahun ini secara khusus itu mengambil refleksi dari orang Majus ya. Mereka pulang lewat jalan yang lain. Jalan yang lain ini tanda kutip dalam konteks rohani itu bahwa setelah bertemu dengan Yesus, orang harus menjadi manusia yang baru. Jalan yang lain itu tanda. Kan mereka nggak lewat jalan Herodes. Itu kan jalan yang bekerja sama dengan keburukan kan itu Herodes, lambang itu. Mereka lewat jalan yang lain yang menyelamatkan, yang memberikan kabar sukacita. Maka nanti setelah Natal juga kita harus menjadi seperti orang Majus ini yang menjadi manusia yang baru, punya semangat baru dan sebagainya. Nggak ada gunanya kita foto begini bagus-bagus nanti foto dua Natal, bajunya baru semua, tapi habis Natal ngelopro lagi, nggak ada semangat lagi. Ya nggak ngubah. Sama kita ngerayain tahun baru, staycation di mana lah, makan malam di mana, pakai kembang api, tapi semangatnya nggak baru. Ya sama aja. Nah, semoga permenungan-permenungan ini membantu kita dan selamat merenungkan Natal, jaga kesehatan dan supaya kita bisa merayakan Natal juga dengan sukacita. Itu ya. Nah, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang boleh kami alami pada malam hari ini untuk merenungkan Natal dan juga menimba inspirasi-inspirasi iman dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Tuhan, jamalah hati kami, berkatilah kami semua, agar kami sungguh-sungguh mampu pada Natal kali ini, pada tahun ini, untuk merenungkan lebih dalam, dibandingkan mungkin dengan perayaan-perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya, agar kami boleh menyelami misteri kehidupan kami, dan yang paling terutama adalah menyelaraskan segala langkah kami dengan kehendak-Mu. Adalah kami ketaatan dan juga berilah kami kerendahan hati untuk pada akhirnya menyatukan segala harapan-harapan kami dengan kehendak-Mu. Tuhan, berilah kami rahmat kesehatan untuk hari-hari ini yang mungkin kami sedang sibuk mempersiapkan Natal dan juga berbagai kebutuhan hidup kami. Semoga kami selalu sehat dan pada akhirnya nanti kami dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Akhirnya Bapa, kami mau berkat-Mu istirahat kami pada malam hari ini, supaya kami dapat dengan nyenyak memulihkan tenaga kami yang sudah kami gunakan hari ini, guna menyiapkan tenaga baru untuk kegiatan kami esok. Akhirnya segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tuntunlah dan berkatilah kami selalu. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, istirahat kita pada malam hari ini, niat-niat baik kita dan rencana-rencana kita di hari Natal, diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas refleksi